Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun kembali lagi di Sejarah Musik Timur 2. Kami dari kelompok 1 mendapatkan materi tentang Afrika Selatan. Anggota kami adalah Angelina Shantauli Shombing, Afra Rahelita, Natalia Anggun Pratiwi, Yunier Dianita, Fani Indra Permana. Dosen pembimbing kami adalah Bapak Arizal Barnawi, MSN, Bapak Agung Hero Hernanda, MSN. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Berbagi ilmu itu mudah, kawan. 191304507 akan membawakan materi mengenai tangga nada yang digunakan oleh Afrika Selatan. Sebelumnya kita tahu bahwa Afrika Selatan adalah benua yang sangat luas dan memiliki beragam tradisi ataupun beragam kebudayaan musik yang berbeda-beda di dalam benuanya sendiri. Nah, kemungkinan besar dari Afrika Selatan ke Afrika Utara itu mereka sudah memiliki tradisi musik yang berbeda. Nah, di sini kami akan membahas mengenai tangga nada yang digunakan oleh sebagian besar penduduk di Afrika Selatan. Afrika Selatan ini mereka tidak memiliki ciri khas seperti pada negara lainnya ataupun bangsa lainnya ataupun benua lainnya. Nah, seperti kita lihat bahwa India itu memiliki tangga nada khusus yang disebut dengan saligama pada nesa. Itu menjadi suatu ciri khas tersendiri bagi negara tersebut. Tapi di Afrika Selatan ini mereka menganut beberapa tangga nada. Yang pertama ada tangga nada tetratonik, ada tangga nada pentatonik, ada tangga nada heksatonik dan heptatonik. Tangga nada tetratonik ini diambil dari kata bahasa Yunani tetra yang artinya 4 dan tonik itu nada. Itu berarti tangga nada tetratonik ini memiliki 4 nada di setiap satu oktavnya. Tangga nadanya adalah La, Do, Re, Mi. Jadi ada 4 nada yaitu La, Do, Re, Mi. Nah, ini saya ambil dari Wikipedia tangga nada tetratonik. Dan untuk yang kedua adalah tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis ini sama juga secara etimologi terbagi jadi 2 kata. Penta itu artinya 5 dan tonis itu nada, berarti tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Nah, tangga nada pentatonis ini nada-nadanya adalah Do, Re, Mi, Sol, La. Jadi terdiri dari 5 nada di setiap satu oktavnya, dan ini saya ambil juga dari Wikipedia skala atau tangga nada pentatonik. Dan untuk yang ketiga adalah tangga nada heksatonis. Nah, tangga nada heksatonis ini juga secara etimologi terbagi jadi 2 kata, yaitu heksa yang artinya 6 dan tonis itu nada. Berarti ini terdiri dari 6 nada dalam satu oktav, dan nadanya adalah Do, Re, Mi, Fi, Si, Li. Dan terakhir yang keempat adalah skala atau tangga nada heptatonik. Nah, kenapa disebut heptatonik? Karena berarti 7 nada, artinya dalam satu oktav ada 7 nada. Ini bisa kita temui di dalam tangga nada diatonis atau tangga nada pada umumnya, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sekian pembahasan dari tangga nada musik Afrika Selatan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Angelina Shantauli Shombing, NPM 191304505, akan menjelaskan macam-macam alat musik Afrika Selatan. Yang pertama, udu. Udu adalah alat musik perkusi yang berasal dari Nigeria. Biasanya dimainkan dengan cara ditabuh. Pada umumnya, udu digunakan sebagai alat untuk menyimpan makanan dan minuman. Udu tradisional biasanya digunakan sebagai alat untuk pengiring upacara formal bagi wanita di daerah tersebut. Sedangkan udu modern biasanya digunakan untuk ketentuan tertentu saja, misalnya sebagai instrumen dalam suatu band. Yang kedua, mbira. Mbira adalah alat musik tradisional Afrika yang digunakan untuk orang-orang Shona. Orang-orang Shona adalah sekelompok etnis Bantu yang berada di daerah Zimbabwe. Mbira terdiri dari papan kayu dilengkapi logam yang terhuyung-huyung. Cara memainkan mbira adalah memegang mbira dengan kedua tangan, lalu menekan logam tersebut dengan ibu jari sehingga menghasilkan bunyi. Dan versi modern dari mbira biasanya disebut dengan kalimba. Yang ketiga, marakas. Marakas adalah alat musik ritmis
atau alat musik perkusi yang sangat sederhana. Maracas mempunyai 3 bagian. Yang pertama, bel yang berbentuk seperti telur. Yang kedua, isi bel. Yang ketiga, pegangannya. Maracas akan berbunyi jika dimasukkan oleh benda-benda kecil atau bersisik seperti manik-manik, biji-bijian atau batu-batuan. Maracas memainkannya sangat sederhana. Hanya dengan cara menggoyangkan maracas saja, suaranya akan. Yang terakhir adalah vuvuzela. Vuvuzela adalah alat musik khas Afrika yang menjadi identitas Piala Dunia Afrika Selatan. Vuvuzela pada zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk mengumumkan upacara adat atau acara-acara meriah yang akan dilaksanakan di Afrika Selatan. Pada saat ini, vuvuzela digunakan sebagai alat untuk memeriahkan sebuah pertandingan sepak bola di dalam stadion. Cara memainkan vuvuzela pun sangat sederhana, hanya dengan cara meniupkannya saja. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Indra Permana, NPM 19130450119. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang genre dan musisi yang ada di Afrika Selatan. Baiklah, masuk ke genre ya. 1. Genre musik yang dikembangkan oleh Afrika Selatan pertama kali yaitu genre jazz atau musik jazz yang ada di New Orleans, Amerika Serikat pada sekitar abad ke-19. Nah, musik pertama kali ini merupakan pembauran dari beberapa jenis musik yang ada seperti musik blues, musik tradisional Eropa, dan musik Afrika lainnya. Terusan, instrumen yang umumnya dipakai di musik jazz adalah seperti musik atau alat musiknya piano, trompet, gitar, terusan saksofon, dan lain-lain. Nah, musik jazz ini sering dikatakan dengan musik blues atau ragtime, dan tetapi musik jazz ini berbeda karena musik jazz instrumental ini bersifat spontan. Nah, teman-teman, di sini maksud dari spontan itu adalah pemain jazz atau para pemusik jazz ini melakukan improvisasi. Nah, improvisasi ini merupakan pendekatan musik jazz pada pemainnya. Nah, terus rata-rata pemain jazz bermain dengan teknik sinkopasi atau menunda jatuhnya ketukan nada dari satu melodi ke melodi lainnya. Nah, teknik sinkopasi ini kemudian diiringi dengan ketukan irama yang tetap sehingga membentuk kesan yang bertentangan yang dinamis. Yang kedua, kita membahas tentang tokoh musik Afrika atau musisi yang ada di Afrika Selatan ini ya teman-teman. 1. Kita beralih ke Salif Keita. Nah, ini merupakan keluarga musisi pada tahun 1980-an yang menggabungkan musik barat dan musik tradisional Afrika, dan alat musik yang dimainkan itu seperti boalafon, atau dia juga memainkan alat musik djembe, kora, saksofon, synthesizer, dan lain-lain. Nah, contoh alat musiknya bisa dilihat ya teman-teman. Ini contoh alat musiknya itu seperti ada beberapa jumlah tangga nada yang disusun. Nah, itu bawahnya itu labu diletakkan sebagai penangkap suara. Nah, dan cara memainkannya dengan dipukul ya teman-teman. Yang kedua yaitu Tomani Diabate. Nah, Tomani Diabate yaitu pemain alat musik tradisional Afrika, yaitu kora, termasuk ayahnya Sidiki Diabate yang merilis album pertama kora pada tahun 1970-an. Nah,
yang menceritakan tentang 70 generasi sebelum Sidiki Diabate. Nah, Sidiki Diabate yang memainkan alat musik kora ini, lalu permainan alat musik kora ini diturunkan kepada adiknya Mamando Diabate pada tahun 1987. Nah, temani Diabate membuat penampilan ansambel kora yang merupakan ansambel ayahnya di kota Inggris, atau tepatnya di kota Batogama di barat pada tahun 1987. Nah, pada tahun 1988, tahun selanjutnya, yaitu Temani Diabate merilis album pertamanya di barat, sebuah album solo berjudul Keira yang direkam suatu sore di kota London. Nah, alat musik kora itu tuh contohnya seperti yang di atas ini ya teman-teman. Itu alat musiknya itu sangat serbaguna karena digolongkan sebagai jembatan ganda kecapi. Nah, maksudnya itu alat musik ini dilapisi seperti kulit di atasnya dan memiliki senar sebagai penghantar bunyinya. Cara mainkannya tadi digesek ya teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yuniar Dianita, NPM 1913045017. Saya dari kelompok Afrika Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pertunjukan yang ada di Afrika Selatan. Jadi jenis pertunjukan yang ada di Afrika Selatan ini mencakup antara upacara keagamaan, kelahiran, penamaan, ritus perjalanan, perkawinan, dan pemakaman. Musik tradisional Afrika Selatan ini memasok antara musik dan tarian. Contoh jenis pertunjukan musik duo untuk memuji yang meninggal, untuk menghibur yang berduka, untuk membuat orang terjaga di malam hari, untuk mengekspresikan rasa sakit atas penderitaan selama pembersihan dan pengusiran arwah. Ada juga pertunjukan pesta bir atau dulu sering dengan dilihat tarian Ahongla. Nah, ini untuk menyambut kembali para pejuang dari perang. Ada juga pertunjukan pertandingan gulat atau ramogi, bertujuan untuk membuat hujan dan penyembuhan. Dan ada juga pertunjukan lagu-lagu kerja. Nah, lagu-lagu kerja ini ditampilkan baik selama pekerjaan, selama seperti pembangunan, penyanyi, dan lain-lain. Pertunjukan musik klasik. Musik klasik mencapai puncak popularitasnya pada pertengahan abad ke-20 dan disusun oleh 3 serangkai komposer Afrikaner yang dikenal sebagai Bapak Musik Seni Afrika Selatan. Komposer ini adalah Arnold van Wyk, Humbert du Plessis, dan Stefan Grover. Stefan Grover adalah salah satu komposer kulit putih yang pertama memasukkan musik Afrika hitam di dalam komposisinya. Arnold van Wyk dikenal karena komposisi nasionalisnya yang didukung oleh pemerintah. Humbert du Plessis adalah seorang nasionalis Afrikaner yang sangat kuat. Nah, musik Afrikaans dipengaruhi oleh gaya rakyat Belanda bersama dengan pengaruh Prancis dan Jerman pada abad ke-20. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Tadi pun. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Natalia Anggun Pratiwi dengan NPM 1913045013. Di sini saya akan membahas materi tentang kebudayaan yang ada di Afrika Selatan. Yang pertama yaitu ada festival. Festival ini biasanya untuk merayakan hari raya makanan tradisional. Dilakukan pada akhir bulan Februari dan awal bulan Maret. Contoh dari makanan yang dijadikan festival ini yang pertama ada bir jahe, pancake, ikan brai, dan kelinci kou. Kemudian yang kedua ada tarian. Tarian yang terkenal di Afrika Selatan ini disebut dengan tari gumbot, di mana penari menggunakan sepatu boot
yang dihiasi dengan lonceng. Yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat yang ada di Afrika Selatan ini seperti gaun panjang yang biasa dikenal dengan kemeja madiba. Kemudian yang keempat ada tradisi. Tradisi ini sering disebut dengan tradisi melepas perawan, di mana para remaja yang baru saja lulus dari sekolah itu melakukan ritual ini yang tujuannya untuk menghindarkan malapetaka. Jadi jika para remaja atau gadis ini tidak melakukan ritual melepas perawan ini, maka malapetaka besar akan terjadi pada remaja atau gadis tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye. Jangan lupa senyum hari ini.